Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hadrati ashabil kiram, la hadrati a'immatil mujtahidin, wa la hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha, wa la hadrati Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, wa la hadrati Syekh al-Imam al-Habib Sayyid Abdullah bin al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, ولا حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن أحب وأحسن إلينا ورد بالحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات ومؤمنين ومؤمنات شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut halaman 145 baris pertama di atas. Masih berkait dengan bahasan najis dan cara menghilangkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharin amin. Fa in laqahu ayil musalli najisun, maka jika najis mengenai orang yang sholat, aulaqa ay najisu thiyabahu, atau najis mengenai pakaiannya, au mahmuluhu, atau yang dibawanya atau yang dipakainya, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Jadi kalau kita lagi sholat ya, terus terkena najis pada diri kita atau yang ada pada badan kita, pakaian kita, ya kain, peci dan lain sebagainya, maka itu sholatnya batal. Yang batal sholatnya ya, yang batal sholatnya, wudunya nggak batal. Kalau pas kita tahu ada najis, apalagi najisnya basah begitu, nah maka mengenai badan kita batal sholatnya. Cukup kita ya, kalau memang bajunya terkena banyak, ganti bajunya yang lebih baik ya. Kalau nggak ada lagi, bersihin dulu sampai najisnya hilang. Yang ada pada badan kita cuci dulu sampai hilang zat najisnya, baunya, rasanya dan seterusnya. Wudunya nggak batal. Yang batal adalah sholatnya aja gitu ya. Kenapa sholat jadi batal kalau kena najis? Ya, logikanya dalam hal hubungan manusia kepada Tuhannya, dalam hal manusia beribadah kepada Allah, itu semua kondisi harus dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih, dalam keadaan yang harus betul-betul nyaman orang berada di saat itu. Supaya apa? Khusyuknya itu benar-benar ya. Manakala
orang dalam keadaan sholat najis itu misalnya nggak membatalkan begitu, ya. Bisa jadi nanti akibatnya orang menggunakan pakaian, menggunakan sesuatu yang najis, lalu berkumpul bersama orang-orang yang lain yang dalam keadaan sholat. Mungkin dirinya yang terbiasa dengan najis itu udah enak kali, tapi di sebelahnya, ya, di depan dan di belakangnya itu akan terganggu. Hampir-hampir kalau kita lihat nih, barang-barang atau benda-benda dan zat-zat yang dianggap sebagai najis itu rata-rata punya bau yang kagak nyaman, ya, yang gampang di dekat kita dah, ya, mulai dari kotoran kita, kotoran binatang, ya, itu kan rata-rata yang gampang terkena najis di situ tuh, bangkai, ya, darah segar aja baunya kagak enak. Bagi orang tertentu tuh bau amis darah, bisa membuat dia pusing, itu orang tertentu gitu ya. Ada tetangga saya tuh kalau ngelihat darah udah nggak berani aja pokoknya, padahal kerjaannya ngasah golok. Ya, sama benda yang tajam banget ya diberani tuh, tapi sama darah udah ogah aja dah gitu. Tiap hari raya itu kita ajak motong, menghindar aja udah, ya. Ntar sih kalau udah rapi motong tuh, udah di belah-belah tuh daging, datang tuh orang, ya. Takut sama darahnya katanya begitu. Dan masih banyak lagi orang-orang yang polanya kayak begitu. Artinya dalam kondisi ibadah kayak begitu, mungkin kita yang kaget terganggu, tapi orang lain bisa terganggu. Karena rata-rata najis tuh hampir-hampir keseluruhannya, ya, itu tidak ada yang, ya, bahasanya enak lah begitu baunya. Itu akan mengganggu kenyamanan lah, kalau nggak mau dibilang khusyuk, kenyamanan. Kalau kelas-kelas kita sholat khusyuk rasanya mesti jauh banget rasanya begitu ya, tapi sholat yang tenang aja lah begitu, nggak terasa apa-apa begitu, yang biasa-biasa aja, itu akan terganggu kalau seandainya ada najis yang kemudian menyebarkan bau yang tidak nyaman. Itu begitu. Itu paling nggak dari sisi itu aja udah mengganggu orang yang sholat. Nah, maka kondisi seperti itu harus dibersihkan, ya. Batal sholat ketika najis itu ada. Kenapa? Mengganggu diri, mengganggu orang lain. Itu secara fisik. Secara non fisik, secara psikologis, secara nilai-nilai ibadah, kondisi badan atau pakaian terkena najis itu adalah kondisi yang tidak bersih, kondisi yang kotor. Berhadapan dengan Tuhan dalam posisi beribadah dalam keadaan kotor, dalam keadaan najis, itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Kepada sesama manusia aja nih, ya, kita berhadapan dengan sesama manusia, enggak perlu orang terhormat, ya. Kepada sesama, apabila kita memakai baju yang sudah enggak bersih gitu, ya kan enggak enak kita, ya, untuk berhadapan dengan orang, ya. Apalagi kalau baju itu najis, kemudian menimbulkan bau yang tidak nyaman, ya, nah itu pasti orang lain tidak akan suka gitu. Maka kalau ada benda-benda yang dianggap suci tapi menimbulkan bau yang tidak nyaman, itu dimakruhkan gitu, ya. Mohon maaf nih kalau kita, ya, makanan jengkol sama pete kan termasuk enak tuh, ya. Ya, bagi orang yang suka lalaban, yang apalagi yang semur jengkolnya mantep gitu, ya kan, rasa-rasanya orang Betawi ada nasi uduk pakai semur jengkol kayaknya nggak boleh ketinggalan itu, ya kan. Tapi kan jengkol itu enak namun menimbulkan bau yang tidak nyaman, itu dimakruhkan. Ya, nah padahal itu adalah benda yang suci, ya. Nah, naik ke atas benda itu menimbulkan bau yang tidak nyaman, lebih-lebih dia najis. Nah, maka tingkatnya menjadi lebih berbahaya lagi, lebih berat lagi nilainya. Maka sholat terkena najis menjadi batal, ya. Lebih-lebih sekali lagi dalam kondisi beribadah, ya, untuk, ya, nilai-nilai pengabdian manusia kepada Tuhannya, ya. Maka lebih-lebih lagi, maka harus dalam kondisi
ya pokoknya paling sedikit nyamanlah dulu gitu. Adapun menimbulkan khusyuk saya kira itu tidak sampailah kalau kelas-kelas kita begitu. Ya masih terlalu jauh rasanya kalau kita mau sholat dengan khusyuk bagi kelas kita ya gitu. Ya berusaha sih penting boleh ya, ya harus mengupayakan sholat yang khusyuk. Bagaimana mau khusyuk kalau seandainya di badan ada najis atau orang lain di badannya mengandung najis lalu menebarkan bau yang tidak nyaman, itu seperti itu. Illa ayyulqiyahu an-najisa biqal'i thawbin min ghairi qabdin, kecuali orang yang sholat itu melemparkan ya, melepas najis dengan mencabut, membuka ya, mengganti pakaiannya tanpa memegangnya. Wala hamlin lahu, dan juga tidak menanggungnya. Sawaun kana ratban aw yabisan, sama saja najis itu basah atau kering ya. Artinya apa? Kalau ada najis buru-buru ya, lepas tuh pakaian kita. Tapi kan bagaimana kita bisa melepasnya tanpa melakukan gerakan-gerakan yang memungkinkan untuk bisa melepas pakaian tadi. Jangan-jangan ketika misalnya ada pas kita baju kita terkena jatuhan lah begitu najis, misalnya ada burung sering mundar-mandir di musola kita, di masjid kita, berak, berat, kena baju kita. Ini membukanya bagaimana nih tanpa melakukan gerakan yang tidak membatalkan, ya kan? Susah, ya. Maka walaupun kita buru-buru juga melemparkannya, nah itu hampir sama sajalah, ya. Akhirnya mungkin gerakan kita terlalu banyak, ya, untuk melenyapkan, menghilangkan, melemparkan najis tersebut. Ya, kalau yang kering mungkin akan lebih mudah kali, gitu ya. Auyan fadahu, atau ia mengepretnya, mengibaskannya begitu, min ghairi dalika aidan idza kana yabisan, ya, tanpa melakukan yang tadi itu kalau najisnya kering. Jatuh di tangan nih, najisnya kering, buangin buru-buru ya, tanpa banyak gerakan dan lain sebagainya. Nah, itu sholatnya tidak batal. Tapi kalau najisnya basah kan berarti kemungkinan besar dia sudah apa? Sudah nyerap di badan kita begitu. Terus menghilangkannya, membuangnya halan, ya, halan harus secepatnya, ay bisuratin, dengan cepat, ay qabla mudi aqalli tuma'ninati salati, yaitu sebelum lewat paling sedikitnya tumakninah, ya. Paling sedikitnya tumakninah kan baca subhanallah sekali doang, ya. Yang paling sedikit sempurna 3 kali subhanallahnya. Berarti kalau ya ada najis jatuh seukuran baca subhanallah masih ada, kita buang, wah, berarti itu nggak apa-apa, sholat kita masih lanjut. Tapi kalau lama najisnya kering, bisa kita lemparin buru-buru, kita diamin padahal kita tahu ya, nah itu akhirnya tetap akan membatalkan sholat kita. Kalau kita buangin buru-buru, fala tabdulu, maka sholatnya tidak batal. Au yakuna ay najisu ma'fuwan anhu, ya, atau tidak batal juga jika keadaan najis termasuk najis yang dimaafkan. Mana contohnya? Ya, kadami jurhihi, seperti darah bagian lukanya. Bidomil jimi, dibaca dengan dhammah jim, jur, gitu ya. Fala tabtulu, maka tidak batal salatnya, li umumil balwa, ya, karena meratanya musibah, karena susahnya lah bahasanya begitu. Bidalika, dengan najis yang ma'fu tadi, wa masyaqqatil ihtirazi, dan agak sulit, ya, terasa sulit untuk menjaganya. Di daerah tubuh kita nih ada luka, ya, mungkin bekas jatuh atau lain sebagainya, yang darahnya itu masih keluar sedikit demi sedikit begitu, nggak banyak tapi masih kelihatan tuh, misalnya besot-besot begitu kan. Nah, itu masuk dalam kategori darah yang dimaafkan, ya. Kalau itu katanya tidak membatalkan, karena biar dijaga juga darah itu tetap
keluar gitu. Nah, maka yang paling baik sih kalau kita ada luka dan lain sebagainya, ya ditutup luka tersebut dengan perban dan lain sebagainya, ya semaksimal mungkin. Ya artinya kalaupun darah tersebut ngalir terus, ya itu tidak akan mengalir ke daerah yang lain gitu. Dengan cara diperban, diikat atau lain sebagainya. Nah, itu darah mungkin kumpul di situ, sementara darah tersebut masuk dalam kategori najis yang dimaafkan. Kalau kita punya besot gitu misalnya, lalu besotnya kita buka begitu aja, ya sangat memungkinkan akhirnya ya itu akan merata atau ya jatuh ke tempat yang lain. Wa mahallul afi, dan posisi najis itu dimaaf, andamil jurhi, dari darah luka, idza kana qalilan, ya jika najis itu jumlahnya sedikit, ya sedikit sama banyak juga nih relatif juga nih. Amma idza kana katsiran, adapun apabila najis atau darah itu banyak, fa in kana min nafsihi, kalau darah itu datang dari dirinya sendiri, fayu'fa anhu aidan, maka dimaafkan juga, ya lukanya besotnya emang ada di badan kita, ya keluar, nah itu dimaafkan. Bahkan katanya di sini sekalipun banyak tapi dari badan kita, itu masuk dalam kategori yang dimaafkan. Maka yang kayak begini sebaiknya diapain tadi itu, diperban, ya biar paling tidak kalaupun keluar tapi dia tidak melebar kemana-mana begitu, ya mungkin ke pakaian kita, ya ke kain, ya mungkin jatuh ke sejadah tempat kita sholat gitu, ya kalau dilepas begitu aja. Maka apabila ada luka, ya kemudian kita mau sholat, alangkah baiknya itu ditutup terlebih dahulu dengan alat yang memungkinkan darah tersebut tidak berceceran begitu, ya mungkin keluar kali, tetap keluar, ya karena lukanya dalam. Nah, tapi diharapkan dengan ditutup dengan cara yang baik, itu tidak menjadikan darahnya berceceran kemana-mana begitu. Wa in kana bi fi'lihi aw bi fi'li ma'dunihi, sekalipun dikerjakan oleh, ya dan apabila dikerjakan oleh dirinya sendiri, artinya itu darah itu dikeluarin gitu. Kalau yang tadi kan luka keluar sendiri namanya. Sekarang ini keluarnya dibikin-bikin, bahasanya begitu, oleh dirinya sendiri atau orang yang diperintahkannya. Ka'anu sirad dumalu, ya atau ad-damilu, seperti misalnya bisul dipencet-pencet, lam yu'fa anhu, maka itu tidak dimaafkan. Yang enak jerawat kali dah ya mencet-mencet di pipi, jerawatnya jerawat kebo, ya kan. Wah lagi udah ini dah istilah kata udah matang gitu, ya kan, dipegang sakit, dibiarin sakit juga, akhirnya diusap-usap, pencet-pencet, mau mancrot, ya kan, itu kan ada nanahnya, ada darahnya, ya kalau itu dia sengaja dipegang-pegang sampai akhirnya pecah, ini namanya bifi'lihi, ini namanya begitu. Kalau dia dalam kondisi sholat lalu mancrot tuh darah bisul, darah jerawat, ya nah itu namanya ya dibikin-bikin kalau begitu. Nah itu tidak masuk dalam kategori yang dimaaf. Tapi kalau darah tersebut menetes dengan sendirinya, jerawat pecah dengan sendirinya, ya bisul juga pecah dengan sendirinya, luka udah dipakein obat tapi lukanya masih mengeluarkan darah dengan sendirinya, nah itu masuk dalam kategori yang dimaafkan itu, ya. Qala Syihab Ar-Ramli, berkata Syihab Ar-Ramli fi syarhi Manzumah Ibnul Ummad, dalam syarah Manzumah Ibnul Ummad, wa tu'raful qillatu wal kasrah, dan diketahui sedikitnya atau banyaknya bil adati, berdasarkan adat kebiasaan. Di tempat kita tuh darah banyak seapa sih, ya itu bisa ditentukan dari kebiasaan, ya orang di situ. Kalau darah itu melebar dah gitu, ya
kemana-mana, ya saya kira itu udah masuk dalam kategori banyak. Tapi kalau darah tersebut keluar, namun ketika ditutup gitu misalnya, itu enggak melebar begitu kemana-mana, cukup ya meresap di daerah yang diperban saja begitu. Nah itu mungkin masih dikategorikan sebagai sedikit begitu. Fama yaqa'u talattuhu bihi ghaliban, maka najis yang bentuknya yang terjadi sampai berlumuran begitu secara umum, wa ya'surul ihtirazu anhu, ya, dan yang sulit untuk dijaga dari najis itu, faqalilun, maka itu masuk dalam kategori ya sedikit. Wa mazada, adapun yang lebih daripada itu, fakathirun, maka itu dinilai sebagai sesuatu yang atau najis yang banyak. Ya, ya istilahnya mungkin kalau kita perhatikan dari jumlahnya banyak sedikitnya, lihat aja dah, misalnya sampai netes enggak tuh darahnya gitu ya, sampai melebar enggak tuh darah di pakaian misalnya ya. Nah maka untuk yang seperti itu, manakala kita mau sholat, alangkah lebih baiknya ya ditutup terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan sholat. Andaikan najis itu masih tetap keluar, paling tidak ya tidak melebar ke tempat yang lain, terserap oleh kapas atau kain perbannya begitu ya. Lianna aslal afi, karena asal daripada dimaafkannya najis tersebut, innama atbatnahu, sesungguhnya kami tetapkan berdasarkan li ta'adzuril ihtizari, ya, dimaafnya itu berdasarkan sulitnya dijaga gitu ya. Darahnya ini nih udah kita pakein apa dah, betadin kali ya, udah dikasih obat merah begitu, masih aja ngalir gitu. Mungkin pas kena tuh adalah daerah yang memang betul-betul sambungan saluran darah kali begitu, sehingga akhirnya darahnya ngalir terus begitu ya. Nah maka ini menyebabkan ya sulit untuk berhentinya kalau begitu ya. Nah ini dasar dimaafkannya najis itu yang pertama apabila jumlahnya sedikit, yang kedua apabila sulit untuk dijaga. Sebab menjaga ya dengan berbagai macam cara, kalau akhirnya yang keluar terus, apa kita harus berhenti sholatnya begitu kan kagak mungkin ya. Nah maka ya cara lain yang mungkin memungkinkan lah yang bisa kita pakai untuk menutup darah tersebut ya atau najis tersebut ya, misalnya yang udah ya membusuk misalnya, mengeluarkan nanah dan sebagainya, nah itu hendaknya ditutup ya. Wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu, dan wajib menghilangkan najis yang tidak dimaaf, minal mahalli, dari tempat, min saubin, baik pakaian, au badanin, atau badan. Dengan cara bagaimana? Bi izalatil aini, dengan cara menghilangkan zat najisnya ya, dengan cara menghilangkan zat najisnya. Wal muradu, dan yang dimaksud dengan bil aini, dengan zat najis tersebut, maqabalal hukmiyah ya, yang berlawanan dengan najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah kan mungkin ya di antara tiga yang harus dihilangkan, paling tidak satu masih ada tuh, mungkin baunya. Kalau kita cium bau kencing itu masih ada, tapi zat najisnya, warnanya udah nggak ada, tapi baunya masih ada. Nah mungkin itu masuk dalam kategori hukmiyah ya, kita udah bersihin tapi baunya masih ada tuh begitu ya. Nah ini masuk dalam kategori hukmiyah. Kalau bil ain, baunya masih ada ya, warnanya masih ada, rasanya mungkin masih ada, nah itu masuk dalam kategori ain tuh, zatnya masih kelihatan kalau begitu. Fayashmalu al-awsaf, maka masuk kategori sifat-sifatnya dan karakteristik najis-najis, kama qalahu Atiyah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Atiyah. Jadi kalau begitu, najis yang dimaksud untuk dihilangkan ya
dan memang tidak dimaafkan, ya memang adalah najis yang masih berbentuk, ya masih ada bendanya, masih ada rasanya, masih ada warna, dan masih ada baunya. Nah itu yang wajib dihilangkan. Waridalika qala musannifu, karena itu musannif mengatakan min tu'min walaunin warihin, ya gitu. Dalam bentuk ta'min rasa, walaunin warna, warihin dan bau. Bagaimana cara menghilangkannya? Bil ma'il mutahhiri, dicuci dengan air yang mensucikan, ya, air yang bersih kalau kita bilang begitu. Fala takfi bin nari wala birrihi, tidak cukup dengan api dan juga dengan angin. Menurut mazhab Hanafi sebenarnya dia menyatakan begitu tuh, kalau ada najis kemudian digarang-garang gitu tuh, baju digarang-garang nih, kemudian atau dijemur di matahari tuh, lalu kemudian akhirnya kering. Pas kering, baunya hilang, rasanya hilang, ya warnanya juga hilang. Menurut mazhab beliau tuh itu katanya sudah bersih lagi tuh, ya. Nah, kalau mazhab Syafi'i nggak bisa, harus ada usaha untuk membersihkannya, ya. Binari bukan semata-mata diartin api, ya, itu digarang lah bahasanya, mungkin dijemur di matahari, itu juga masuk kategori binari. Wala birrihi, dan juga tidak dengan angin. Najis yang basah itu, ya apa aja dah yang basah. Kalau kita deketin ke angin yang agak kencang tuh, ya kan, itu kan bisa saja akhirnya kering tuh. Kita kalau cuci tangan di tempat tertentu ada kan tuh mesin yang buat pengering itu kan, ya. Nah, hati-hati kalau kita menggunakan itu tapi zat najis ada di tangan kita, kita keringin tuh dengan alat pengering tadi tuh, ya tetap saja menurut mazhab Syafi'i itu enggak menghilangkan najis, cuman kering doang jadinya kalau begitu, ya kering. Akhirnya nanti berubah dari najis yang sifatnya ya ainiyah berubah menjadi sifat hukmiyah, ya. Tadinya basah, ya kita keringin di alat pengering tadi tuh, ya zatnya atau segala macamnya masih nempel di sini, cuman secara zahir mata tidak mampu melihatnya, begitu, ya. Wa'lam, ketahuilah anna ishtirata izalatin najisi indal imkani, ya, bahwa sesungguhnya disyaratkan atau bahwa syarat-syarat menghilangkan najis itu ketika dalam keadaan yang memungkinkan. Artinya itu najis tersebut memang memungkinkan untuk dibersihkan, begitu. Hatta law tawaqqafa dzalika ala haddin, andaikan, sehingga kalau seandainya hilangnya najis itu bergantung kepada haddin, ya dikerik gitu, ya harus dikerik tuh najis, kalau nggak dikerik nggak hilang gitu, harus dikrok-krokin gitu misalnya, ya, au qarsin, atau pengelupasan, au asnanin, ya, atau dengan jerami, au sabunin, atau dicuci dengan sabun, wajib tuh, ya. Contohnya nih, ada najis di tembok yang nyerap tuh begitu tuh, ya. Itu kalau seandainya tuh najis nempel di situ, kagak dikrik-krikin tuh, itu nggak hilang tuh, ya. Sementara temboknya atau semennya atau pelurannya di situ dipakai buat sholat, maka ngerok atau ya apapun bentuknya, seandainya itu harus dibongkar kali begitu, bongkar tuh begitu, ya. Najis tersebut misalnya nyerap lah begitu, ya kan. Maka harus dibersihin dengan cara bongkar, ya bongkar. Kenapa? Sebab kalau selama-lamanya ada di situ, selama itu juga salat di situ dinyatakan tidak sah jadinya, begitu, ya. Kalau memang dibutuhkan cuci dengan sabun, ya itu harus beli sabunnya yang bagus. Wa illa, kalau tidak, ya kalau tidak harus bergantung dengan dikerok, digosok, dikelupas, dicabut, dibeliin sabun, ya, karena mustahaban. Maka dikeroknya, dibersihkannya, dikasihin sabun, itu hukumnya
sunnah gitu ya. Artinya ada najis nih ya, kita lap bisa tuh keangkat, namun upaya supaya jauh lebih bersih lagi sebaiknya kita bisa pakai sabun. Nah, maka menggunakan sabun hukumnya sunnah gitu ya. Fa in asura izalatul launi, jika dirasakan sulit untuk menghilangkan warna, wahdahu ya, cuman warna doang gitu. Kalau ni damil haidi, seperti darah ya, seperti warna darah haid. Awir rihi wahdahu, atau baunya saja. Karaihatil khamrah, seperti aroma khamr, minuman keras. Al-atiqati, khamr yang tua ya, al-atiq itu yang tua gitu. Wa ba'di anwa'il ghaiti, atau sebagian daripada macam-macam kotoran. Lam yadurra, tidak apa-apa, baqauhu, kalau masih ada, lid darurati, karena masuk dalam kategori darurat ya. Jadi masuk dalam kategori dimaaf nih. Karakteristik najis itu kan 3 ya, rasa, bau, warna. Nah, kalau satu diantaranya ya masih tersisa, buanginnya udah diapain aja nggak hilang-hilang gitu ya, susah gitu misalnya, ya udah itu masuk dalam kategori darurat ya, itu nanti berubah ya, masuk dalam kategori dimaaf gitu ya. Fayasiru tahiran, maka menjadi suci hakikatan, secara hakiki, la najisan, bukan najis, ma'fuan anhu, yang dimaafkan. Hatta lau asabahu balalun lam yatanajjas, sampai kalau seandainya itu jadi basah, itu pun akhirnya tidak menjadi najis. Artinya nih misalnya ya, mohon maaf, wanita tuh, perempuan ya, celananya ya itu terkena darah haidnya tuh misalnya begitu, dicuci ya, kemudian susah untuk dihilangkannya, warna merahnya masih ada tuh ya, kalau udah dicuci dengan berbagai macam cara nggak hilang-hilang, jadi noda kan begitu misalnya. Nah, noda itu dianggap dimaafkan. Nanti kalau terkena basah ya nggak apa-apa ya, bekas najisnya itu menjadi noda, kalau memang menjadi noda dan bertahan di situ, tapi udah dicuci, udah diapain, nggak hilang-hilang juga, nanti kalau basah lagi ya biarin saja sudah, karena udah nggak bisa dirubah lagi begitu ya. Wala farqa bainal mughallazati wa ghairiha, dan tidak ada bedanya antara najis yang mughallazah dengan najis yang lainnya ya. Misalnya ada tai anjing, ada tai babi, kan masuk dalam kategori mughallazah tuh ya. Maka kalau seandainya itu susah banget untuk dihilangkan, udah dicuci, udah direndam, masih ada aja ya, entah baunya, salah satunya aja ya, warnanya. Nah, ya udah kalau begitu masuk dalam kategori darurat. Wa ini jeta ma'al launu warrihu darra, kalau berhimpun, kalau bergabung antara warna dan bau, darra, itu masih membahayakan. Berarti masih ada 2 karakteristik dari najis tadi itu ya. Yang dibenarkan cuma satu aja dah, warnanya saja, udah nggak apa-apa, masih ada warnanya nggak apa-apa ya, itu dimaaf. Kalau udah dicuci, udah diapain, masih ada warnanya, nggak jadi masalah. Baunya saja, udah dicuci, udah disabunin, udah bersihin, diairin, digurin, masih ada aja baunya, nggak apa-apa. Tapi kalau bergabung warna dan bau, ya nggak bisa ya. Lidilalati dzalika ala baqail aini, karena hal yang sedemikian mengindikasikan masih adanya zat najis tersebut. Fala yadhurul mahallu, maka tempat yang demikian itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang sudah berubah menjadi suci. Wa in baqiya ta'mu wahdahu, kalau rasa masih ada, cuman rasa doang, ya duru aidon, itu pun dianggap ya membahayakan juga, artinya najisnya itu masih ada. Lima dzukira, ya sebagaimana yang telah disebutkan. Afada dzalika ar-Ramli fi syarhi Hadiyatin Nasih, demikian dijelaskan oleh ya Syihabuddin ar-Ramli dalam kitab Syarh Hadiyatin Nasih. Sekali lagi ya,
Sebagai bahan ingatan nih, ginari kita masih ngomongin najis saja. Nah, itu kan orang ada tuh yang ngomong kayak gitu. Kalau ada orang yang ngomong begitu tuh pasti kagak ngaji tuh. Kan dia masih nyela, kan dia masih ngatain ya kan. Pasti dia kagak ngaji. Nah, kenapa kita masih membicarakan najis? Karena kita masih berlanjut ibadah kita tuh, ya kan? Perlu kita tahu bahwa kalau badan, tempat, pakaian di situ ada najis, ibadah kita kagak sah. Itu permasalahannya sih, ya. Kalau bagi orang yang sudah tidak lagi beribadah, mungkin nggak perlu bicara najis. Ngapain bicara najis? Orang gak ada hubungannya dengan ibadah. Hubungan sesama manusia emang kudu bersih? Kagak, ya kan? Cuman rasa-rasanya, etikanya aja gitu, ya kan? Najis juga nggak selalu menunjukkan kotor, sebagaimana kotor juga tidak menunjukkan najis gitu. Pakaian kita nih, ya istilahnya kita di rumah mungkin lagi bersih-bersih apa begitu, sampai tanah ada, pasir ada, semen ada, apa itu najis? Enggak, ya. Kalau memang baju cuma tuntunnya gitu, kita pakai, nggak apa-apa buat sholat gitu, karena itu kotor tapi tidak najis. Tapi banyak baju yang kelihatannya bersih, bahkan wangi, licin, tapi najis. Nah ini nih, orang yang tidak belajar hadas tapi kadang-kadang suka belajar belajar hadis gitu. Belajar hadas enggak suka, tapi belajar hadis suka. Ya, wah kalau sholat khusyuknya luar biasa. Rakaat pertama baca Al-Kahfi, rakaat kedua baca Maryam, tapi nyuci bajunya campur dengan baju yang najis, percuma, ya kan? Itu. Kalau sembayangnya khusyuk, apanya bagus, ya kan? Amal ibadahnya dikit-dikit ini hadisnya, dikit-dikit itu hadisnya, ya kan? Keren banget. Tapi rumahnya beleberan najis, dia kagak bisa baca, dia kagak bisa bersihin dengan cara yang baik dan benar, disembayang di situ, ya kan? Ya apa artinya sholat dengan khusyuk diiringi dengan pembacaan surah-surah yang panjang-panjang, tetapi badannya najis, ya kan? Percuma. Bajunya mah keren banget, mahal, tapi mencucinya dibarengin dengan barang atau pakaian yang najis gitu. Kan yang kayak begini nih yang jadinya akibatnya di kuburan diseksa. Ya, dulu kan Rasulullah katanya begitu kan? Rasulullah melewati 2 kuburan, ya, yang dua-duanya orangnya dalam keadaan disiksa. Satunya kata Nabi bilang, bahasa Nabi itu kencingnya kagak bersih. Bukan semata-mata kencingnya doang yang kagak bersih, nyuci dari sesuatu yang kena kencing juga kudu bersih juga. Yang kencing anaknya, ya, yang kencing anaknya, yang sholat bapaknya, tapi baju anaknya dan baju bapaknya dicuci dalam satu wadah, ya, direndam dalam tempat yang sama, dijemur, habis gitu dipakai wangian, disemprotin pada waktu ditriskonya, licin bajunya, tapi secara tak nampak itu tadi bercampur dengan najis. Sholat dengan khusyuk-khusyuknya, ayat yang sepanjang-panjangnya, yang kayak begitu, ya tetap nanti di kuburan terkena siksa, itu begitu. Karena sholatnya dinyatakan tidak sah. Kita jangan nyalain, wah itu mah yang dikubur kayak begitu tuh supir mikrolet tuh, yang kencingnya di pintu mobilnya, bukan, ya kan begitu kan? Mikrolet kan kalau kencing di Kebayoran begitu ya, dibuka pintunya, dikencing dari depan pintunya, ya kan? Bukan dia doang, iya juga termasuk. Ada juga orang yang sholatnya khusyuknya mantap, bajunya bersih, rapi, ditriska, wangi, tapi pada waktu proses nyucinya gabung dengan yang najis, gitu. Kelihatannya doang mah bersih dah, pokoknya mantap, ya kan? Tapi faktanya secara hukmiyah bajunya itu masuk dalam kategori baju najis. Yang begitu masuk keseksa juga, ya kan? Walaupun sholatnya luar biasa, duhanya 12 rakaat, witirnya 11 rakaat, setiap rakaatnya 100 ayat gitu kan, tetap masuk ke neraka juga, disiksa kubur juga. Gara-gara yang begitu-gitu, ya kan? Doyan belajar hadis tapi tidak belajar
hadas, namanya itu begitu. Banyak tuh yang modelnya begitu sekarang tuh ya. Nah, kita penting jadinya karena kita ada hubungan dengan ibadah supaya ibadah kita juga menjadi benar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin sunatal Muhammadil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min lahmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wad dair. Waftah qulubana wa qulubahum fil 'arifin wa hdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.